Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa aku bakal melihat sebuah video yang menarik, yang pokoknya asik banget. Bukan asik sih, pokoknya menarik banget lah menurut aku. Dari judulnya tuh udah kelihatan menarik banget untuk ditonton. Jadi kali ini ada judulnya Perang Segera Dimulai. Ratusan kapal perang TNI AL disiapkan menuju ke Taiwan. Ke Taiwan ada konflik apa sih guys? Aku belum tahu deh, kayaknya ketinggalan banget deh. Kita lihat dulu deh, kita putar dulu videonya. Oke. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Amanda Nah, ini Channel. skenario perang China kepada Taiwan sudah meluas ya, friend. Ini orang-orang China. KBRI yang ada di Taiwan sudah lebih tahu kondisi Taiwan saat ini. Judulnya China apa? selalu hari ini Ratusan kapal perang Taiwan TNI dalam AL. skenario serangannya China sudah ke Taiwan. dikepung itu Gimana sih? lautan serta udaranya. Kita Dan lihat dulu deh. ini Indonesia akan mengirimkan ratusan kapal perang hingga ratusan pesawat untuk evakuasi warga negara Indonesia yang jumlahnya mencapai 350.000 WNI. Ini jumlahnya tidak sedikit. Lo bayangkan evakuasi. nyelamatin orang, ya kan? 350.000 Pikir nyerang apa tadi? orang, ya kan? Di saat nanti invasi Dongfeng 17 sudah WNI di sukses Taiwan. gitu. Bagaimana Luar cara biasa. untuk Jadi ini mengevakuasi? asetnya Jadi itu ke Taiwan itu hanya lewat udara dan jalur laut, nggak ada aset untuk jalur darat mengevakuasi gitu. Jadi pemerintah WNI yang di Indonesia Taiwan. skenario-nya Aku akan pikir tadi mengirimkan nyerang apa? kapal-kapal milik TNI Angkatan Laut untuk mengevakuasi mereka. Ini hal yang serius loh, bukan serius. Ya kalau yang perang Malaysia aja gampang. Misalkan Malaysia perang dengan Cina gitu ya, kita ambilnya dari sisi selatan. Misalkan lewat jalur Selat Malaka aman. Kan nggak mungkin. Jadi yang konflik itu China kepung sama dari Taiwan. Itu sih selatan. emang dari Dan kalau dulu ya Taiwan itu guys. dikepung. Utara ada, selatan ada, timur ada, barat ada. Dan ini sudah menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia karena skenario serangannya sudah beredar luas di media sosial ya, sudah diwanti-wanti sama China ini. Dan usut Indonesia menyiapkan rencana darurat untuk mengantisipasi perkembangan di Taiwan yang mengevakuasi 350.000 WNI yang berada di Taiwan. Bukanlah perkara mudah, nanti sisa 2 atau 3 orang kena sorotan lagi ya kan. Gitu. Ini jamban-jamban kalian, jamban-jambannya orang Cina ini sama orang Taiwan ini lagi kurang baik-baik saja loh Fred hari ini. Jangan lo anggap ini bercanda gitu. Bercanda. Enggak bercanda kalau ini. Kawasan banyak Sementara banget dari Taiwan negara yang merupakan konflik daerah ya guys. kepulauan dan pilihan transportasinya hanya laut dan udara, tidak ada jalur darat. Padahal dalam berbagai skenario latihan, Cina selalu mengepung total Taiwan. Pengepungan praktis memutuskan penerbangan dan pelayaran dari Taiwan. Dan ini disampaikan China, Direktur Taiwan, Pelindungan WNI konfliknya. Kementerian Luar Negeri Rusia, Ukraina, Sudah Nugraha dikutip Israel, dari Palestina. Kompas Pokoknya ada tanggal di negara 14 April konflik kemarin ini. mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan di Taiwan, termasuk bila kemungkinan terburuk perang terjadi di wilayah itu. Dikatakan kondisi geopolitik di sekitar Taiwan tidak kunjung mereda. Ini yang menyampaikan langsung Direktur Perlindungan WNI yang ada di sana. Jadi ini orang yang nggak sok tahu gitu loh. Kalau orang sok tahu beda. Jadi bonafit gitu loh sumbernya. Sementara Amerika Serikat di sisi yang lain semakin gencar melakukan latihan militer dengan negara-negara mitra di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan. Jembatan udara dan laut. Upaya mengevakuasi WNI di Taiwan jelas hanya bisa dilakukan melalui laut dan udara. Seperti yang telah disebutkan, artinya pemerintah Indonesia harus siap dengan skenario ini dan melakukan antisipasi lebih awal. Dan ini mungkin mengingat jumlah segitu banyak itu hampir 1,5 juta orang. Dalam pandangan media Aerospace Review, belajar dari kasus perang Rusia-Ukraina, informasi intelijen akan sangat penting untuk dicermati. Ketika Rusia akan menyerbu Ukraina, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan perang tinggal menunggu hitungan hari saja. Presiden Amerika Serikat memperoleh informasi kuat bahwa ribuan kendaraan militer Rusia saat itu telah ditempatkan oleh Moskow di perbatasan negara Ukraina. Dan kan banyak yang bilang tuh kemarin, nggak mungkin lah Rusia perang dengan Ukraina. Dan banyak yang ragu lah
Rusia berani menyerang Ukraina, tapi saat Wah, konfliknya bener-bener banyak banget ya guys. Kalau kita lihat satu-satu, memang banyak banget negara yang konflik itu ya. Nggak cuma satu dua. Aku sih udah tahu juga ya, udah kalau China sama Taiwan ini kan kurang bagus juga ya, apanya ya. Tapi baru tahu kalau ada kayak penyerangan ini, soalnya yang lagi booming kemarin kan kayak Rusia sama Ukraina itu, Ukraina ada kayak Israel sama Palestina yang tegang banget itu kemarin. Ternyata ini ada China sama Taiwan. Aku pikir awalnya tadi ini Indonesia gitu yang berperang, ternyata enggak guys. Makanya itu kita tuh harus tonton dulu videonya sampai akhir. media-media lalai langsung digempur pada hari itu juga, Bren. Nah ini kayak gitu, asik-asik nggak diantisipasi, tiba-tiba cerewet, lar kita. Seperti yang diduga Amerika Serikat sebelumnya, operasi khusus yang dikatakan tidak itu kemudian dinyatakan Putin pada mulai 4 Februari 2022 lalu, dan terjadilah perang Rusia-Ukraina yang saat ini juga belum berhenti. Iya. Nah, kembali ke informasi intelijen mengenai pergerakan militer Cina yang semakin agresif mendekati Taiwan dengan cara melakukan latihan-latihan militer skala besar. Itu patut diwaspadai bila Beijing akan benar-benar melakukan serangan terhadap Taipei. Nah, keterlambatan dalam mengantisipasi dan mengelola informasi intelijen akan semakin menyulitkan proses evakuasi bila perang benar-benar akan terjadi dan tidak terduga seperti halnya Rusia menyerang Ukraina. Dan Aerospace Review pada 28 Januari 2023 memberitakan Kepala Komando Mobilitas Udara Angkatan Udara Amerika Serikat AMC, Jenderal Mike Minihan secara mengejutkan telah menulis di memo internalnya. Ia mengatakan bahwa berdasarkan nalurinya, Amerika Serikat dan Cina akan berperang di tahun 2025. Saya harap saya salah. Naluri saya mengatakan bahwa kami akan berperang pada tahun 2025. Untuk itu dia memerintahkan para komandan di bawah komandonya guna memastikan satuan siap tempur dipersiapkan sebaik mungkin. Bagaimanapun kita Indonesia tidak terlibat atau ikut campur dalam perang tersebut. Bila terjadi, namun demikian 350.000 warga negara Indonesia di Taiwan tentu harus diselamatkan. Jembatan udara dan laut adalah solusi, tidak ada solusi lain. Semoga perang tidak terjadi di Taiwan seperti perang yang terjadi di Ukraina. Mengingat intelijen sudah berkumpul, ini sebentar lagi pesta kembang api dimulai, udah kayak gitu. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut untuk menyelamatkan warga negara Indonesia. Indonesia akan mengerahkan ratusan kapal perang milik TNI Angkatan Laut dan ratusan pesawat dari Indonesia, Bren. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait panasnya Taiwan saat ini? Silahkan baku hantam di kolom Bukan main komentar. panas ya. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye. Wah, teman-teman, itu dia videonya ya. Ternyata konfliknya China sama Taiwan. Aku pikir tadi dari judulnya, karena judulnya tadi perang segera dimulai, ratusan kapal perang TNI AL disiapkan menuju ke Taiwan. Pikir tadi Indonesia yang punya konflik dengan Taiwan, ternyata enggak. Jadi yang disiapkan kapal TNI AL ini untuk penyelamatan evakuasi untuk WNI yang ada di Taiwan kalau perang benar-benar terjadi. Ternyata itu guys. Wah, makin hari makin panas ya guys. Makin banyak negara yang berkonflik ini, makin mencuat, makin tegang gitu ya. Udah sebelumnya ada Rusia dan Ukraina konfliknya. Kalau Israel sama Palestina itu dari dulu memang konfliknya nggak pernah kelar ya guys. Sekarang yang mencuat Taiwan sama China. Tapi Taiwan sama China ini sebenarnya udah lama juga sih konfliknya, aku dengar. Nah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you.